Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sadirawan dari kelompok satu untuk tugas paralel computing, tugas sinkronasi, dan arsitektur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas nomor satu, yaitu untuk carilah program implementasi N-body dan diimplementasikan ke dalam bahasa C. Nah, pertama di sini tuh ada studio beberapa library yang kita harus include-kan, di mana studio ini untuk fungsi scan atau print atau fopen. Terus di sini ada open OMPH ini untuk parallel computing dengan OpenMP, terus ada MathH ini untuk matematikanya. Terus di sini tuh ada ada type stroke, yaitu untuk digunakan untuk menyimpan koordinat X, Z, dan Y, yang dimana itu dari posisi, kecepatan, dan gayanya. Terus di sini ada double mesh, ini ada double mesh, vector, pos, dan val forza ini untuk variabel globalnya, di mana mesh ini untuk array untuk menyimpan massa setiap objek, dan pos ini adalah array untuk menyimpan posisi setiap objek dan dalam bentuk koordinat 3D, dan val ini adalah array untuk menyimpan kecepatan setiap objek dalam koordinat 3D juga, dan Forza ini array untuk menyimpan gaya gravitasi yang bekerja pada setiap objek dalam koordinat 3D juga. Terus di sini ada beberapa validasi argumen input, yang dimana ada ada argumen input. Saya bacakan dulu. Ada beberapa argumen input. Yang pertama dia ada epilon, yang dimana epilon ini adalah kayak nilai software untuk menghindari singularity dari gravity tersebut. Terus ada DT, yaitu langkah waktu simulasi, dan Tmax itu untuk waktu maksimum simulasi, dan N itu adalah jumlah objek dalam simulasi. Di sini juga ada untuk pengecekan nilai epsilon, yaitu memeriksa apakah epsilon ini dan N-nya atau jumlah objeknya itu lebih besar dari nol, maka ada juga pengecekan tersebut. Terus ada str dot, ini digunakan untuk mengkonversi argumennya menjadi nilai seperti string jadi double, dan strol itu mengkonversi argumen menjadi nilai integer, di mana validasi ini memastikan bahwa epsilon dan n itu memiliki nilai yang valid. Terus di bawahnya ini ada untuk membuka file dari count in out ini, di mana di folder kami sendiri ada file count in out, yang dimana ini untuk membaca data awal, yaitu massa, posisi, dan kecepatan setiap objek, yang dimana jika file ini tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar dari. Seterusnya itu ada alokasi memori. Di sini alokasi memori sendiri untuk menyimpan massa, posisi, kecepatan, dan gaya tiap objek tadi. Terus ada membaca file tiap data, membaca data dari file, yang dimana ini kita membaca data dari file count in out tadi. Kita baca data dari file count in out, yang dimana yang masukkan ke dalam array maze, post, dan file. Jadi data count in out tadi masuk ke dalam array yang sudah dideklarasikan di awal, yaitu maze, post, file, dan forza ini. Jadi 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 data dari file count in out ini akan dimasukkan di situ, dan memvalidasi memastikan bahwa setiap massa objek lebih besar dari 0. Ya, jadi n-nya itu jadi harus n, dan epsilon itu harus lebih besar dari 0. Terus selanjutnya ini simulasi n-body, di mana di sini adalah kita menggunakan OpenMP, yaitu Pragma OpenMP Parallel ini untuk paralelisasi.
Jadi setiap thread itu menghitung gravitasi yang bekerja pada objek M dari semua objek lainnya. Jadi di sini ada softening atau epsilon tadi yang ditambahkan ke jarak untuk menghindari pembagian dengan nol. Jadi ada rumusnya sendiri untuk gaya gravitasi. Terus kita itu mengimplementasikan di mana dalam kode itu konstanta gravitasi itu diabaikan. Nah, terus setelah kita di sini kita kayak apa kita tuh mengimplementasikan rumus gravitasinya dengan paralel OpenMP itu tadi. Nah, jadi begitu terus nanti setelah itu setelah itu selesai, maka kita akan update posisi dan kecepatannya menggunakan metode Euler. Nah, di sini kayak kita memperbarui kecepatan berdasarkan gaya gravitasi, yaitu ada rumusnya juga, yaitu delta force itu. Terus posisi posisi diperbarui berdasarkan kecepatan baru. Jadi nilai array utama nih akan di replace sama array baru, yaitu posisi yang terupdate. Terus nah, di sini ada juga untuk menyalin nilai baru ke nilai utama, yaitu for i sama dengan 0 ini untuk posisi baru ke arah utama. Jadi kita nge-replace gitu. Terus ini selanjutnya untuk mencetak hasilnya. Jadi kita itu print printf tadi untuk mencetak hasilnya. Terus ada pembersihan memori, di mana kita membebaskan memori yang dialokasikan secara dinamis untuk menghindari kebocoran memori. Untuk kesimpulan dari N-body ini sendiri menurut saya ya, nah kode ini untuk interaksi gravitasi dan objek dalam ruang 3D. Nah, untuk OpenMP-nya sendiri itu untuk mempercepat perhitungan gaya gravitasi untuk jumlah objek yang besar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nugraha dengan NIM 232410103020. Di sini kami dari kelompok satu ingin menjelaskan mengenai laporan tugas paralel computing, tugas sinkronisasi, dan arsitektur. Di sini saya kebagian pada penjelasan nomor 3, yaitu di mana di sini di soal disuruh untuk gunakan library OpenMP dengan arsitektur shared memory dan kombinasikan dengan arsitektur SISD, SIMD, dan MISD. SISD, SIMD, MISD, dan MIMD, yaitu menggunakan taksonomi Flynn. Baik, mungkin langsung saja. Nah, Nah, di sini yang pertama adalah kombinasi dengan arsitektur SIMD, di mana implementasi SSD yaitu void simulated SSD integer n double epsilon double dt double tmax vektor dikali pos vektor dikali vel 1 dan vektor dikali forza double singkat mati. Mana di sini untuk print menjalankan simulasi dalam mode SSD. Mana for double t sama dengan 0, t tmax t plus minus t plus sama dengan dt. Karena di sini itu yang di sini disuruh untuk menghitung gaya gravitasinya. Seperti integer m sama dengan 0, maka m kurang kurang lebih dari n, maka m plus plus. Di mana forza m kali x sama dengan forza m kali y dan forza m kali z sama dengan 0,0. Lalu for integer n sama dengan 0, maka n kurang lebih dari n, maka n plus plus. Di mana if M sama dengan N, di mana double dx posisi N kali X min posisi M kali X. Itu kalau double D-nya itu posisi N kali Y dan posisi M kali Y. Lalu double DZ sama dengan posisi N kali Z dan min posisi M kali Z. Di mana double dis-nya yaitu dx kali dx plus D kali dy plus dz kali dz plus epsilon kali epsilon. Maka if this kurang dari 0 sampai titik 0, di mana double if this sama dengan 1 kali 0 square this, di mana double if this sama dengan if this kali if this kali if this sampai 3 kali. Mana forza m kali x plus sama dengan dx kali in this sekali masih n. Lalu forza m kali y plus sama dengan dy kali in this dikali masih n. Lalu untuk forza m kali z plus minus sama dengan dz kali kali if this dikali masih n.
Lalu di mana di sini disuruh perbarui posisi dan kecepatan di mana for integer m sama dengan 0 maka m eh, kurang dari n sama dengan m plus plus di mana vel m kali x plus sama dengan dt kali forza m kali x vel m kali y plus sama dengan dt kali forza m kali y vel m kali z di mana plus sama dengan dt kali forza m kali z mana posisi m kali x plus minus dt kali vel m dikali x itu sama dengan velnya. Dimana di sini kita hasil simulasi yaitu print waktu eh, f kali n string kali t itu adalah waktu. Dimana for integer m sama dengan 0, m kurang dari n sama dengan m plus plus. Dimana print object persen d sama dengan posisi persen lf, persen lf persen lf. Dimana kecepatan persen lf, persen lf persen lf. Lalu sebanyak n. Lalu m posisi m, eh, m kali x pos m kali y pos m kali z di mana velnya itu m kali x, vel m kali y dan vel m kali z. Lalu di sini implementasi SIMD mungkin itu sama dengan implementasi pada SISD, lalu MSD itu berbeda. Mungkin kalau MSD ini for double T sama dengan 0, di mana T sama dengan T max, T plus sama dengan DT, di mana eksekusi dengan instruksi berbeda pada data yang sama. Itu pragma OMP paralel num traits 3, di mana intit omget trait 6 for integer m sama dengan 0 dan m kurang dari n maka m plus plus, di mana if tit Miss plus plus sama dengan 0 maka trait 0 ini operasi unik untuk gaya di sumbu X. Untuk Forza M kali X plus sama dengan posisi M kali X maka 0,5 dikali 0,5. Lalu L if tit sama dengan 1 maka trait 1 ini operasi unik untuk gaya di sumbu Y di mana Forza M kali Y plus minus vel M kali Y kali 0,5 di mana else if tit sama dengan 2 di mana trik 2 ini operasi unik untuk gaya di sumbu Z, di mana forza M kali Z plus sama dengan mass M kali 0,5. Maka di sini adalah perbarui posisi dan kecepatan setiap objeknya. Itu for integer M sama dengan 0, M kurang dari N, maka M plus plus, di mana ini filenya sama pos itu tinggal sama dengan yang tadi SISD sama SIMD itu sama. Lalu di sini untuk cetak hasil simulasinya pada setiap langkah waktu, maka print waktu eh, persen LF kali N, koma T for integer M sama dengan 0, M kurang dari N, maka M plus plus, maka print string object persen D sama dengan posisi persen LF sebanyak 3 kali, di mana kecepatan persen LF sebanyak 3 kali, slash N string, di mana M ini posisi M kali X, posisi M kali Y, posisi M kali Z, vel M kali X, vel M kali Y, vel M kali Z. Implementasi MMD itu sama dengan yang tadi juga. Di mana di sini terdapat sebuah apa namanya deklarasi. Untuk deklarasinya sendiri ini di mana di dalam kode ini di deklarasi ini bertujuan untuk mengimplementasikan simulasi berbasis arsitektur eh, yang berbeda, yaitu di mana SISD sendiri yaitu single instruction single data, di mana dimaksud SISD adalah proses satu instruksi untuk satu data dalam satu waktu. Lalu untuk SIMD sendiri ini yaitu single instruction multiple data, di mana proses satu instruksi yang diterapkan ke beberapa data secara bersamaan. Lalu untuk overall simulate MISD sendiri di mana multiple instruction single data, di mana proses ini beberapa instruksi yang diterapkan ke satu data. Lalu MIMD ini multiple instruction multiple data, di mana MIMD ini yaitu proses beberapa instruksi terhadap beberapa data secara simultan. Lalu di mana parameter-parameter tersebut ada integer n, di mana integer n adalah jumlah elemen yang akan diproses dalam simulasi. Lalu double epsilon, ini double epsilon, di mana ada double epsilon, double dt, dan double t max, yaitu sebuah parameter yang mungkin digunakan untuk pengatur waktu atau akurasi simulasinya. Lalu ada vektor post, vektor vel, dan vektor forza, di mana ini adalah sebuah pointer ke vektor yang menyimpan data posisi, kecepatan, dan gaya. Lalu ada double masse, di mana pointer ke array massa yang digunakan dalam simulasi. Selanjutnya di sini adalah untuk memilih mode arsitektur, di mana mode arsitektur sendiri
Yang pertama adalah ada fungsi strum, yaitu ada strum, di mana strum ini yaitu digunakan untuk membandingkan string pada variabel mode dengan nilai string tertentu seperti SISD, MISD, SI, SIMD, dan MIMD. Lalu jika cocok, strum menghasilkan nol, maka blok kode di dalam kondisi tersebut akan dieksekusi. Lalu pemanggilan fungsi simulasi yaitu pakai if, else if, di mana di sini tergantung pada mode yang dipilih, di mana fungsi simulasi yang sesuai akan dipanggil. Nama fungsi mencerminkan jenis arsitektur, di mana simulat SSD untuk mode SSD, lalu simulat SIMD untuk SIMD, simulat MISD untuk MISD, dan simulat MIMD itu untuk MIMD, di mana semua fungsi ini menerima beberapa parameter seperti N, sama dengan kemudian jumlah elemen yang diproses. Lalu Epsilon DT, Tmax, yaitu sebuah parameter yang mungkin terkait dengan pengaturan simulasi. Lalu ada post file Forza Masse, di mana data simulasi ini seperti posisi, kecepatan, gaya, dan massa. Lalu di mana ada penanganan mode tidak valid. Ada penanganan mode tidak valid, di mana jika nilai mode tidak cocok dengan salah satu string yang diharapkan, maka program ini akan menampilkan pesan kesalahan dari strider dengan string mode arsitektur tidak dikenali, di mana gunakan SISD, SIMD, MISD, atau MIMD seperti itu. Maka program kemudian akan keluar dengan kode status satu exit exit 1 menunjukkan bahwa terjadi kesalahan. Lalu di sini saya akan melanjutkan outputnya, yaitu implementasi SDSD seperti ini. Itu waktunya 9,9 objek 0 urut sampai 9. Lalu untuk waktu yang satunya adalah 10, yaitu 0 sampai 9. Di sini ada posisi dan kecepatan. Lalu untuk implementasi SSD itu sama, SSD sama SMD itu 9,9 urut. Lalu untuk MSD ini adalah waktunya 9,7, di mana objeknya ini dia berulang lagi 1, 2, 3 sampai 8, lalu berulang lagi dia sampai 9. Kalau untuk waktunya itu dia sampai 9, di sini ada kecepatan juga, ada posisinya juga. Lalu untuk MIMD sendiri ini berbeda, MISD sama SSD, di mana MISD adalah 9,7 untuk waktunya, untuk yang di sini adalah 9,9. Tapi untuk waktu yang di bawahnya itu sama, di mana di sini tidak mengulang lagi, yang di sini itu mengulang 2 kali, di sini adalah mengulang semuanya 1 kali saja, seperti ini. Di mana kesimpulannya, di mana gunakan SSD ini untuk debugging atau simulasi kecil, lalu gunakan SIMD ini untuk simulasi besar dan operasi serupa pada banyak data, lalu gunakan MSD untuk tugas berbeda pada data yang sama, lalu gunakan MMD untuk simulasi kompleks dengan banyak objek dan tugas berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Baik, di sini saya mau tahu saya Din dengan HIRE 3009. Ini saya akan melanjutkan penjelasan untuk yang nomor 4 dan 5. Jadi, untuk nomor 4 ini kan jika ada arsitektur taksonomi Flynn yang tidak dapat diimplementasikan, berikan penjelasan yang cukup. Jadi, dalam taksonomi Flynn, pendapat empat arsitektur utama ini ada SISD, SIMD, dan MISD, MISD, dan MIMD. Jadi, keempat arsitektur ini yang paling menonjol dan sulit untuk diimplementasikan itu adalah MISD. Jadi, MISD ini adalah arsitektur yang melibatkan beberapa instruksi yang berbeda yang dieksekusi secara bersamaan pada satu aliran data. Nah, konsep ini secara teori sangat menarik, tapi dalam praktiknya hampir yang nemuin, nggak ada yang pernah nemuin aplikasi nyata yang butuhin model ini. Karena sebagian besar permasalahan komputasi lebih cocok diselesaikan dengan pendekatan SIMD atau MIMD. Jadi sebagai contoh dalam simulasi N-body ini, problem yang dikerjakan MISD sebenarnya bisa diimplementasikan, tapi penerapannya saya kayak kurang relevan gitu. Jadi yang dilakukan adalah memanfaatkan tiga thread untuk menjalankan instruksi yang berbeda pada data yang sama. Kayak misalnya, satu thread untuk menghitung gaya gravitasi di sumbu X, thread kedua di sumbu Y, dan thread ketiga di sumbu Z. Tapi cara ini nggak memberikan manfaat signifikan dalam konteks simulasi N-body dibandingkan SIMD atau MIMD yang lebih efisien. Jadi
Meskipun MISD dimungkinkan secara umum, tapi arsitektur ini kayak jarang banget digunain dalam dunia nyata karena keterbatasan aplikasi grafisnya. Lalu lanjut di nomor 5, ini adalah teknik sinkronisasi. Jadi masuk ke kodenya aja. Sebelumnya teknik sinkronisasi yang digunakan adalah pragma kritikal. Jadi teknik ini mastiin bahwa hanya ada satu thread yang dapat mengeksekusi eh, bagian kode tertentu pada satu waktu. Jadi sehingga mencegah konflik data saat beberapa thread mencoba mengakses atau memodifikasi variabel secara bersamaan. Langsung saja masuk ke kodenya. Oke, di simulasi Nobody 2 ini adalah kode yang masih belum disinkronisasi. Bisa kita coba running pakai GCC, FOpenMP, simulasi, Nobody 2. Ya, lalu setelah di compile, kita coba buat jalaninnya. Pakai ya untuk yang ini 0,1 ini adalah nilai epsilon ya. Jadi ini parameter untuk faktor pelembutan gravitasi. Jadi nilai ini digunakan dalam perhitungan gravitasi untuk menghindari pembagian dengan nol atau jarak yang terlalu kecil. Lalu untuk 0,01 ini itu nilai dt, yakni itu langkah waktu untuk simulasi. Jadi ini nentuin seberapa besar perubahan waktu antara interaksi dalam simulasi. Lalu 1,0 ini nilai Tmax, jadi waktu maksimum untuk simulasi. Jadi program akan berjalan hingga mencapai waktu ini. Untuk 10 ini juga adalah jumlah objek yang dalam simulasi. Jadi kalau kita akan menghitung gaya gravitasi, posisi, dan kecepatan untuk 10 objek. Nah, untuk arsitekturnya kita pakai SIMD buat nyobain. Ya, ini bisa dilihat buat buat sisa contoh waktu 0,9 objek 0 berada pada posisi 0,67 minus 1,7 0,6 dengan kecepatan 1,0 minus 1,8 dan 1,6. Jadi ini berarti objek tersebut bergerak ke arah positif positif sumbu X, lalu ke arah negatif sumbu Y, dan positif di sumbu Z. Nah, setelah itu kita coba bandingin aja kalau misal udah disinkronisasi gimana hasilnya. Langsung masuk ke yang ini yang 3. Langsung kita compile terlebih dahulu pakai
Lalu kita coba ngejalanin dengan angka yang sama, kayak yang nggak disinkronisasi. 0,01, 0,01. Untuk T-max-nya 1,1. Dan untuk jumlah objeknya 10 buat. Dan untuk arsitekturnya kita sama pakai yang SIMD aja. Ya bisa dilihat di sini untuk waktu 0,9 tadi yang objek objek 0 sebenarnya nggak ada perubahan ya sebenarnya. Masih sama untuk 0,067 itu jadi intinya objeknya bergerak ke arah positif di sumbu X, lalu negatif di sumbu Y, dan positif di sumbu Z. Tapi meskipun nggak nggak ada perbedaan, eh, jadi ketika disimulasi dijalankan tanpa sinkronisasi, itu beberapa thread dapat memperbarui data bersama secara bersamaan. Jadi ini menyebabkan resiko kondisi balapan di mana data menjadi tidak konsisten. Jadi meskipun output terlihat valid, ya artinya output dia sama kayak tadi yang nggak ada bedanya. Hasilnya punya potensi buat tidak akurat karena konflik data saat perhitungan gaya gravitasi dilakukan secara paralel. Jadi nanti ada muncul sumbu yang nggak bisa muncul alias kayak minus none gitu. Jadi nggak ada koordinatnya kayak kayak gini. Lalu jadi oleh karena itu Kak, kalau pakai sinkronisasi dengan menerapkan pragma vertikal ini, mastiin bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses data secara bersamaan pada satu waktu dan menjaga kondisi balapan dan menjaga keakuratan hasil simulasi. Jadi, meskipun waktu eksekusi sedikit lebih lambat, output yang dihasilkan lebih konsisten dan sesuai dengan modul fisika yang diinginkan. Jadi, di kesimpulannya, mengapa sinkronisasi diperlukan? Sinkronisasi diperlukan karena mode paralel seperti dengan OpenMP, beberapa thread dapat berjalan sama-sama. Jika dua atau lebih thread mencoba manipulasi variabel yang sama tanpa sinkronisasi, hasilnya bisa tidak konsisten atau salah. Disebut race condition. Ya, jadi outputnya yang tadi. Lalu kesimpulan tambahannya, gunakan sinkronisasi jika keakuratan hasil simulasi adalah prioritas utama. Dan hindari sinkronisasi jika Anda hanya ingin menguji kinerja paralelisme tanpa memperhatikan keakuratan hasil. Misalnya kayak eksperimen atau debugging awal. Baik itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.